Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 41 Berhenti Menjadi Mafia. Raisya terdiam dengan segala pikirannya, mengikuti Zoe yang terlihat khawatir. Dan pasti memikirkan bayi di dalam kandungan Lena. Semoga saja bayinya baik-baik saja. Batin Raisya berdoa dalam diamnya karena Lena tengah hamil tua sekarang. Bahkan diperkirakan USG dia akan melahirkan dalam waktu dekat. Sesampai di rumah sakit, tidak suamiku, jangan tanda tangan. Teriak Lena di sela rasa sakit yang dia rasakan. Terus meraih tangan Z yang akan menandatangani secarik kertas. Yang sudah ditunggu suster. Semua orang yang ada dalam ruangan itu hanya terdiam. Dengan ekspresi sedih mereka, biarkan aku yang menahan sakitnya nanti. Bayi kita akan baik-baik saja, teriak Lena menangis dan terus berteriak. Melarang Z menandatangani secarik kertas itu. Tidak sayang, aku tidak bisa membiarkan kamu seperti ini terus. Ucap Z yang langsung menandatangani surat itu, walaupun dengan berat hati dan menerima segala konsekuensinya. Tidak, rintih Lena yang sudah kesakitan masih berusaha mencegah Z. Yang berdiri di samping ranjang menandatangani surat itu. Z berada di pilihan yang berat. Di mana dia harus memilih menyelamatkan anak atau istrinya, yang berada dalam kondisi sama-sama di ujung tanduk. Dan hanya bisa diselamatkan salah satu, akibat terpeleset dan terjatuh cukup keras di kamar mandi. Membuat Lena mengalami pendarahan hebat, sehingga membuat kondisi tubuh Lena drop. Bersamaan dengan bayi dalam kandungannya, jika Z memilih menyelamatkan anaknya, kemungkinan bayinya selamat pun hanya 30%, sedangkan Lena harus merenggut nyawa karena itu. Jadi setelah berpikir dengan matang, serta mempertimbangkan konsekuensinya, Z memilih menyelamatkan istrinya yang kemungkinan selamat 70%. Tidak. Suara Lena mulai mengecil saat perlahan kesadarannya mulai hilang. Setelah cukup lama melarang Z. Dengan sisa tenaga dalam tubuhnya yang masih tersisa, Daddy. Raisya meremas tangan Zoe yang menggenggam tangannya menatap Z, yang masih mencoba menenangkan istrinya yang perlahan mulai tidak sadarkan diri. Zoe langsung memeluk istri kecilnya, agar tidak melihat hal memilukan itu lagi. Yang mungkin bisa saja merusak mentalnya sebagai calon ibu. Z sudah mengambil keputusan yang tepat. Walaupun mungkin berat bagi kita menerimanya, ucap Zoe yang kalau berada di posisi itu juga akan melakukan hal yang sama. Tapi kan bayinya, tangis Raisya sedih padahal dia dan keluarga Zoe sangat menantikan kehadiran bayi perempuan dalam kandungan Lena. Baby di sini pilihannya adalah salah satu. Dan menyelamatkan Lena adalah kemungkinan paling besar untuk selamat. Jadi Z mengambil keputusan itu bukan karena tidak sayang pada bayinya. Jelas Zoe agar istrinya tidak salah paham.
Kenapa tidak coba selamatkan keduanya? Lirih Raisya yang sangat prihatin melihat kondisi Lena. Pasti sebagai seorang ibu hatinya sangat hancur. Saat tahu bayi yang dikandungnya akan digugurkan, Raisya tahu sebelum pingsan Lena memohon pada suaminya untuk menyelamatkan bayi mereka saja. Dan dari situlah Raisya menyimpulkan kalau Lena sangat menyayangi bayinya bahkan rela mati. Mereka semua menunggu di depan ruang operasi dengan tatapan kosong. Namun wajah penuh kekhawatiran. Baby. Suara kecil Zo kembali menggenggam tangan Raisya yang duduk di sebelah. Karena sudah pucat dengan tubuh keringat dingin. Nak, pulanglah dulu bersama Zo, kamu terlihat pucat. Cemas Momi menatap Raisya yang pucat bahkan berkeringat dingin. Biar kami yang menunggu di sini, Zo, bawa istrimu pulang. Dedi juga cemas melihat Raisya. Tidak, aku mau menunggu sampai operasinya selesai, kata Raisya bersikeras tetap ingin menunggu. Walaupun dia merasa tidak enak badan, setelah operasi selesai semua anggota keluarga mengantarkan bayi kecil yang kini sudah tak bernyawa ke tempat peristirahatan terakhirnya, Zi yang kuat. Ucap Zo memeluk adiknya yang terlihat begitu rapuh setelah mengubur bayinya. Begitu tersadar, Lena hanya diam menatap perutnya yang kini sudah rata tanpa ekspresi. Sayang, ucap Zi menyentuh pundak Lena. Tidak, pergi, teriak Lena menepis tangan Zi yang menyentuhnya. Lena yang baru sadar setelah operasi itu masih belum bisa menerima kenyataan bahwa bayinya yang bahkan belum sempat dia lihat sudah meninggal. Kakak, Raisya mendekati Lena yang duduk menarik selang infusnya dan tidak mau disentuh siapapun. Hiks, dia jahat Raisya, dia sudah membunuh bayiku. Tangis pilu Lena bersandar dalam pelukan Raisya yang berdiri di samping ranjangnya. Tidak Kak, ini semua sudah keputusan yang terbaik, ucap Raisya menenangkan Lena yang berada dalam pelukannya. Tapi, bayiku, teriak Lena menangis histeris. Logikanya memang bisa menerima keputusan suaminya. Tapi hati dia sebagai seorang ibu menjerit meratapi kepergian bayinya. Sudah, tenangkan diri kakak, kasihan Kenzi, dia menjadi takut, ucap Raisya mengelus lengan Lena yang kini menangis terdiam. Setelah melihat Kenzi yang menggigil ketakutan dalam pelukan angkelnya, Ken, kemarilah nak. Ucap Lena menahan air mata memanggil putra semata wayangnya. Momi, jangan menangis lagi, kata Kenzi memeluk mominya, yang sedari tadi terus menangis dan berteriak pilu membuatnya menjadi takut. Iya, maafkan Momi sudah membuat Ken takut, ucap Lena perlahan tenang saat Kenzi memeluknya. 2 minggu kemudian, Raisya dan Zo datang untuk mengunjungi Lena, yang semenjak kepergian bayinya selalu mengurung diri di dalam kamar. Raisya mengetuk pintu kamar Lena, setelah sebelumnya minta izin pada Zi yang kini duduk bersama Zo di ruang tamu. Aku boleh masuk Kak?
Tanya Raisya yang diangguki Lena yang duduk melamun di atas ranjang. Kakak sudah makan? Tanya Raisya dengan hangat ikut duduk di ranjang. Lalu memeluk Lena yang tatapan tak pernah beralih dari ayunan dan peralatan bayi di sudut kamar. Aku tidak ingin makan, ucap Lena, matanya masih fokus menatap perlengkapan bayi yang sudah dia siapkan sejak hamil bayi perempuan yang sangat dinantikannya. Makan sedikit ya kak, aku membawakan sup untuk kakak, kata Raisya membuka kotak bekal yang dibawanya lalu menyuapi Lena. Tidak Raisya, aku tidak ingin makan, ucap Lena menatap Raisya sejenak. Lalu kembali menatap ayunan bayi yang bergoyang terkena angin. Sedikit saja kak, aku memasaknya untukmu sebelum kesini, ucap Raisya berharap Lena mau makan. Setiap hari Raisya selalu mengunjungi Lena sejak pulang dari rumah sakit. Namun Lena sama sekali tidak pernah mau makan sedikit. Kata Raisya, aku bilang tidak ya tidak, kata Lena membentak Raisya, merasa kesal dengannya yang setiap hari selalu datang memaksa Lena makan. Padahal tidak satupun anggota keluarga yang berani melakukan itu. Raisya menatap sendok yang tadi dipegangnya kini jatuh ke lantai. Setelah ditepis oleh Lena dengan air mata yang menetes, Raisya mengerti. Lena sekarang kondisi mental dan pikirannya sedang tidak baik-baik saja. Jadi wajar Lena mudah marah ketika merasa ditekan. Tapi entah mengapa Raisya sedih bahkan tidak bisa menahan air matanya. Wuek-wuek. Raisya yang duduk menangis di samping Lena itu tiba-tiba muntah dengan sangat ekstrim. Sampai darah ikut keluar dalam muntahannya. Suamiku, kakak. Teriak Lena mengelus punggung Raisya yang semakin lama muntahannya semakin banyak. Raisya, kamu kenapa? Ucap Lena terus mengelus punggung Raisya yang kini bersandar lemas padanya. Kak Zo, teriak Lena saat kedua pria yang dipanggil itu tidak kunjung datang. Astaga, baby. Cemas Zo langsung mengangkat Raisya dan membawanya ke rumah sakit. Cepat Zi, ucap Zo yang sudah sangat khawatir. Iya kak, ucap Zi mengambil kunci mobil. Suamiku, aku ingin ikut, ucap Lena berdiri dengan cepat akhirnya bicara dengan Zi. Setelah lebih dari seminggu ini diam tak mau bicara. Iya, ucap Zi menggenggam tangan Lena. Pusing. Keluh Raisya yang berada dalam pelukan Zo dengan kondisi begitu lemah. Raisya, tenang ya, sebentar lagi kita sampai, ucap Lena berpindah duduk ke belakang agar bisa memijit kepala Raisya. Zo dan Zi bahkan Raisya yang masih pusing itu terdiam. Melihat Lena yang berpindah duduk dari depan ke belakang, tanpa keluar mobil hanya agar bisa memijit kepala Raisya. Tidak usah kakak kan masih sakit, tolak Raisya menatap Lena yang belum sembuh total. Bahkan sangat jarang makan sehingga kondisinya juga lemah. Sini aku pijit, ucap Lena dengan perhatian.
Sesampai di rumah sakit, betapa senangnya mereka bertiga. Saat mengetahui kalau Raisya hamil, Lena tunggu. Ucap Zi tersenyum, senang melihat istrinya yang tidak sabaran sekali ingin bertemu Raisya. Padahal beberapa suster masih ada di dalam walaupun dokter sudah keluar. Aku ingin bertemu Raisya secepatnya. Aku harus memberitahunya beberapa hal penting, karena ini adalah kehamilan pertamanya. Ucap Lena yang tiba-tiba menjadi semangat lagi mendengar kabar kehamilan Raisya. Sembari Zo bicara dengan dokter, Lena masuk untuk menemui Raisya dan memeluknya. Raisya, kamu jaga kesehatan ya. Ucap Lena yang menjadi begitu hangat, tidak biasanya penuh kesedihan. Harusnya kakak yang begitu, kalau aku kan tidak apa-apa. Jawab Raisya polos menatap istri adik suaminya yang terlihat sangat senang. Padahal 2 minggu terakhir kondisinya sangat memprihatinkan. Kamu hamil Raisya, jadi harus jaga kesehatan. Dan aku akan selalu membantumu, ucap Lena dengan senyum hangatnya. Raisya menatap Zo dan Zi yang tersenyum di belakang. Melihat Lena yang kembali bisa semangat menjalani hari-harinya mendengar Raisya hamil. Berjanji ya kalau kakak akan membantuku dan datang setiap hari, agar kita bisa merawat bayi ini. Kata Raisya mengelus perutnya bersyukur sekali. Karena anaknya belum lahir saja sudah ada ibu seperti Lena. Yang sepertinya akan sangat menyayangi anaknya nanti. Iya. Kata Lena dengan mata berbinar. Saat Raisya mengizinkan Lena ikut merawat bayinya nanti. Kehamilan Raisya cukup mengobati luka hati Lena, yang sudah divonis tidak bisa punya anak lagi. Dan itulah salah satu alasan mengapa luka itu abadi di hati Lena. Lantaran selain kehilangan bayinya, Lena juga tidak bisa hamil lagi. Tapi kakak harus minum obat dulu biar cepat sehat. Jika tidak, bagaimana kakak bisa membantuku nanti? Ucap Raisya dengan tampang polosnya. Padahal dia seperti menyelam sambil minum air. Karena dengan perjanjian itu berarti selain cepat sembuh, Lena juga akan kembali seperti biasa. Iya, aku berjanji, ucap Lena dengan senang lalu dengan spontan memeluk suaminya. Yang sudah seminggu ini dia diami. Lalu mereka pergi mengabari keluar tentang kehamilan Raisya. Baby duduk di sini, ucap Zo pada Raisya. Berjalan melewatinya yang masih duduk di ruang santai, walaupun sudah hampir larut malam. Dedi, kenapa masih belum tidur? Tanya Raisya duduk di atas pangkuan. Zo menatapnya dengan heran. Dedi sedang mempersiapkan beberapa berkas penting untuk syarat pemindahan aset. Ucap Zo mengelus pelipisnya yang terasa sakit setelah cukup lama bekerja. Aset. Ulang Raisya. Iya, Dedi akan berhenti menjadi mafia. Dan akan membekukan seluruh aset mafia dalam rentan waktu 15 tahun ke depan. Ucap Zo yang sudah memikirkan semuanya dengan matang. Dedi beneran mau berhenti? Tanya Raisya yang semalam memang meminta hal itu.
tapi merasa Zoe tak mungkin memenuhi permintaannya. Iya baby, setelah ini Daddy hanya akan mengurus perusahaan dan menikmati hari-hari bahagia bersama kamu dan anak kita, ucap Zoe mengecup kening dan perut Raisya bergantian. Terus setelah 15 tahun, tanya Raisya merujuk ucapan Zoe, yang hanya melakukan pembekuan aset selama 15 tahun ke depan. Malaikat kecil ini akan melanjutkan tahta. Jawab Zoe mengelus perut Raisya. Tapi sudah ya, nanti Daddy jelaskan lagi, ucap Zoe mengangkat Raisya dan membawanya ke kamar. Daddy mau apa? Tanya Raisya menatap Zoe yang tengah membuka kancing piyama yang Raisya pakai. Minum susu sedikit haus, ucap Zoe dengan senyum nakalnya. Ih, Daddy aku lagi hamil, ucap Raisya meremas kepala bagian belakang Zoe yang menyesap kuat. Sekali sampai Raisya bergetar merasakan gejolaknya. Ya apa salahnya baby, untung ASI kamu keluar sebelum anak kita lahir. Kekeh Zoe menyesap semakin handal. Saat benar merasakan ada tetesan air di dalam mulutnya walaupun masih mampet. Hah, terus kalau udah ada kan bayinya belum lahir, ucap Raisya. Ya untuk Daddy lah setiap hari. Pernyataan Zoe semakin senang menghisap sekaligus memainkan. Ih, enggak, kata Raisya mengeluarkan dari dalam mulut Zoe agar tidak dihisap lagi. Baby berikan airnya sedang keluar, ucap Zoe semakin melakukan gerakan menggila. Astaga Daddy, rintih Raisya yang sampai merasa basah. Dengan kegiatan Zoe yang sangat ekstrim. Bersambung.